Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Mereka tinggal di sini udah berapa abad, disuruh ngomong, disuruh ngomong bahasa Mandarin aja belum tentu bisa. Ya karena mereka sudah jadi orang Jawa merasanya. Orang-orang Tionghoa masuk ke wilayah Nusantara itu diduga di kisaran tahun 500, diduga ya. Jadi sekitar abad ke-5 gitu, kita bisa bilang begitu. Nah artinya mereka sudah sangat lama tinggal di wilayah ini. Kebanyakan orang Tionghoa di zaman sebelum ada pecinan yang sekarang, sebagian besar mereka tinggal di daerah Simungan, Gedung Batu. Lalu sampai kemudian terjadi geger pecinan di Batavia tahun 1740. Pada saat itu ada perselisihan antara komunitas Tionghoa dengan kolonial Belanda, kalau tidak salah soal perdagangan gula di saat itu. Oleh pemerintahan saat itu, yang waktu itu masih dikuasai Hindia Belanda, untuk mengendalikan kondisi supaya tidak terjadi pemberontakan lanjutan, maka semua orang Tionghoa yang tinggal di Semarang, termasuk yang di Simungan, dipindahkan ke wilayah pecinan yang sekarang. Nah, kenapa? Karena kan memang tujuannya untuk membatasi kegiatan mereka supaya tidak melakukan pemberontakan lanjutan. Nah, karena di dekat situ ada tangsi militer yang menjadi pembatas antara tangsi dengan Kota Lama Semarang yang waktu itu adalah kota VOC, kota dagang ya. Sebelum ada pecinan sudah ada orang-orang Tionghoa yang mukim di situ. Bermukim karena mereka punya properti di situ atau mereka ada kebutuhan dagang. Jadi di situ tidak secara khusus pemukiman orang Tionghoa, yang secara khusus adalah di situ ada pemukiman orang Arab, disebutnya Kauman, terus pemukiman orang India Muslim yang disebut Koja, jadi Pekojan. Kenapa Cheng Ho ke Gedung Batu? Pertama karena itu daerah perlintasan yang bisa dilintasi oleh perahu, ya, oleh kapal yang tidak terlalu besar. Yang kedua, dimungkinkan konon ya sudah ada orang-orang Tionghoa yang tinggal di situ, sehingga memang Cheng Ho ketika ada kebutuhan, kan waktu itu kan kabarnya ada jurumudinya yang sakit harus turun untuk diobati, harus tinggal beberapa saat, maka tempat itulah yang menjadi tujuan. Kalau di literatur tertulis itu keterangannya bapaknya Cheng Ho itu Haj. Ada sebutan Haj di depan nama dari ayahanda Cheng Ho. Tapi ketika masih kecil, Cheng Ho diambil kerajaan ketika itu, lalu diasuh dan dididik sesuai adatnya kaisar saat itu. Gitu. Nah, ini juga yang jadi banyak perbincangan para peneliti ya. Karena tujuannya Cheng Ho muhibah itu kan mengunjungi kerajaan. Jadi dia akan bertemu dengan raja-raja, tetapi di Semarang sendiri ketika itu
tidak ada kerajaan ya. Maksudnya istana pusat kerajaannya tidak di Semarang. Ya, satu-satunya alasan paling kuat saat itu karena keterpaksaan harus berhenti di mana ada anak buahnya yang sakit. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi harus beristirahat karena bentuknya Semarang itu kan teluk. Paling nyaman untuk kapal masuk beristirahat. Apa yang bisa kita dapat kalau kita ke Pecinan? Kita bisa ambil foto banyak tempat yang edgy. Kalau anak sekarang bilang gitu, edgy. Jadi kalau siapapun yang punya kemampuan fotografis, punya mata fotografis yang bagus, mereka pasti bisa ngelihat sisi edgy-nya Pecinan Semarang. Kita bisa juga ke Pasar Gang Baru. Pasar Gang Baru itu selain buat belanja, itu tempat bersejarah sebetulnya karena sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Sejak Indonesia belum ada. Ya, waktu Belanda bikin pemukiman orang-orang Tionghoa di situ, otomatis muncul pasar di situ. Nah, sejak zaman Hindia Belanda pasar itu udah ada. Jadi kalau kita pengen tahu tempat bersejarah di Semarang, ya salah satunya datanglah ke Pasar Gang Baru atau Pasar Karanggan itu. Nah, Karanggan itu sudah ramai sejak dulu. Aktivitasnya sudah ramai dari malam sampai ke pagi lagi. Yang jual tidak hanya Tionghoa. Iya. Oh, banyak bakul-bakul daging, sayur, buah campur. Yang datang pun juga nggak cuma Tionghoa. Bahkan yang penjualnya, misalnya penjual buah misalnya, saya pernah bilang, Om kok nggak beli buahnya loh, kenapa? Lah kan besok sembayangan, lo malah hafal dia. Malah dia lebih hafal. Ya, tapi mungkin karena kepentingan bisnis, kalau sembayangan orang mari saya harus beli buah. Jadi dia mengingat-ingat itu semua. Malah lebih ingat timbang saya. Kalau itu memang di Tionghoa ini kan, jadi ini kan sudah jadi kayak camp lah istilahnya. Tapi ini kan terjadi dari gang-gang tiap ada lorong-lorong istilahnya. Dan buat orang Tionghoa, ujung lorong itu dianggap selalu energinya kurang bagus lah. Tusuk sate itu kan dianggap jelek. Secara feng shui, secara dianggap jelek. Jadi kemudian itu kalau kelenteng nggak apa-apa. Kalau yang menyerap energi itu kelenteng malah bagus. Jadi kalau mau diperhatikan, kebanyakan kelenteng di sini selalu tusuk sate. Karena itu mereka memang nggak mau jadi rumah. Jadi mungkin atau karena lahannya kosong nggak ada yang pakai dan lain-lain, kemudian jadi kelenteng itu. Dan di sini ada 9 kelenteng memang. Awalnya kelenteng itu kan dibangun ya. Jadi kelenteng itu dibangun dengan berbagai macam tujuan. Beberapa tujuannya itu misalnya untuk tempat berdoa. Terus untuk tempat berkumpul, ada beberapa kelenteng, contohnya kelenteng Wiwikyong atau juga di Semarang tuh ada namanya kelenteng Shitan, kelenteng Margatan. Maksudnya kalau orang-orang bermargatan datang ke Semarang, mereka akan kumpul dulu di kelenteng Margatan ini. Tapi bukan keluarga sekalipun, maksudnya tidak ada ikatan darah, kalau dia punya marga yang sama, biasanya mereka akan datang di kelenteng dengan marga yang sama. Ya, tapi bukan berarti orang dengan marga lain tidak boleh ke situ, boleh. Karena fungsi lain dari kelenteng selain untuk berkumpul, selain untuk tempat singgah, juga untuk berdoa, memurnikan energi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti di jalan energi yang kita bawa baik atau buruk, kita berdoa kepada dewa di sana, energi kita dimurnikan kembali pada semesta menjadi baik. Di samping itu kita juga akan minta berkah dari Tuhan yang disembah di kelenteng ini. Tekaksi disebut kelenteng besar karena memiliki arca atau rupang para dewa-dewinya yang paling lengkap untuk kota Semarang. Seperti itu. Jadi kalau mungkin dari luasan bangunan mungkin Sampokong jauh lebih besar. Tapi kalau untuk kelengkapan rupang atau arca dari para dewa-dewi, untuk kota Semarang Tekaksi paling lengkap karena kita memiliki 29 altar. Sejarah Tekaksi dari tahun 1746 itu berdiri dulunya dengan nama Kwan Inting di Balekamba, di sekarang namanya Jalan Gang Belakang. Nah itu dulu namanya
Jalan Balekamba. Berjalannya waktu karena lokasi yang tidak memungkinkan masih terlalu kecil, sempit, sehingga sama beberapa umat dan para saudagar-saudagar di eranya itu dipindahkanlah ke area ini. Area ini dulunya adalah ladang Lombok, sehingga disebut Kelenteng Gang Lombok, seringnya orang sebut. Dipindah ke sini, berubah nama menjadi Kelenteng Taikaksi, yang berarti kuil kesadaran agung. Dari segi namanya Taikaksi, sinya itu artinya kuil, yang notabene identik dengan kuil itu tempat ibadah agama Buddha atau wihara kalau orang Indonesia sebut. Sehingga basic dari kelenteng ini jelas Buddha Mahayana. Ya, dengan berjalannya waktu karena faktor keyakinan sehingga bertambahlah para dewa-dewinya, termasuk aliran dari Taoisme dan Konghucu atau Konfusius. Kalau secara struktur bangunan, untuk bangunan area tengah ini memang masih aslinya seperti ini, dan ini tonggak-tonggak semua itu masih menggunakan kayu. Gitu. Kalau bangunan yang sayap kanan dan sayap kiri memang penambahan. Kelenteng ini menurut saya cukup unik. Kenapa? Karena ternyata bukan cuma umat Tridharma aja yang kesini. Oh iya. Jadi banyak juga umat-umat dari agama-agama tetangga yang mereka memiliki mungkin karena faktor kepepet mungkin. Contohnya karena kita mempunyai altar Dewa Obat. Ya. Nah, banyak juga dari warga-warga atau umat yang dari agama tetangga itu mereka pergi ke dokter nggak sembuh, mungkin pergi ke dukun pun nggak sembuh. Tak coba minta sama Mak Cokongconya Kelenteng. Nah, ternyata sembuh. Kelenteng ini kita mempunyai tradisi untuk komunikasi juga kepada para dewa itu kita melalui kayu pakpoi, itu kita bisa komunikasi dua arah. Terus mau tanya ramalan nasib masa depan itu melalui jamsi. Nah, hal-hal unik ini salah satunya membuat banyak tamu-tamu yang notabene dari agama tetangga pun mereka atau wisatawan yang studi tour pun mereka pengen mencoba. Aku pengen tahu sih apakah cocok sih. Nah, biasanya akan dari mulai iseng-iseng ternyata bener ya. Nah, ya karena semua kembali lagi ke keyakinan kita. Kalau kita meyakini bahwa apa yang kita harapkan itu didapat, ya pastinya bisa berhasil. Untuk perayaan-perayaan di sini sebetulnya mulai dari Imlek sampai perayaan-perayaan dari ulang tahun para dewa-dewi yang selalu akan kita rayakan. Cuman yang menonjol perayaan besar ya jelasnya adalah perayaan Imlek dan perayaan memperingati hari kedatangan dari Sampo Tainjin atau Laksamana Cheng Ho. Kenapa kita merayakan itu? Jelas karena kita memiliki altar dari Cheng Ho yang notabene dulunya abu persembahyangan, ya, abu yang buat kita sembahyang ini kita ngambilnya dari Simongan atau yang sekarang disebut Sampokong. Nah, kita tiap tahun istilahnya napak tilas kembali ke sana ngecas abunya ini. Ngecas abu. Ya, terus dirangkai menjadi kirab budaya. Saya selalu ikut tiap tahun, seru kok. Jalan 2 jam 5 km. Panjang, mulai jam 5 pagi selalu. Dari sini kemudian ke Depok, terus ke Pemuda, terus sampai Tugu Muda, terus sampai ke Dongbado. Wayang Potehi memang kita tiap perayaan besar seperti kirab Cheng Ho sendiri itu biasanya sesudahnya kita adakan pertunjukan wayang Potehi 1 bulan penuh. Itu kan sebenarnya memang kesenian dari Tiongkok, dan itu kesenian yang sebenarnya di Tiongkok pun sebenarnya juga itu kan yang menciptakan wayang potehi itu orang di penjara kok. Nganggur terus pakai kain,
buat mainan. Terus musiknya pun makanya banyakan perkusi, itu kan mungkin dari piring, dari kayu-kayu sehingga banyak perkusinya. Tapi kemudian saking indahnya ceritanya dan cara membawakannya sampai raja di Tiongkok senang, kemudian itu jadi kesenian yang hidup. Nah kemudian itu dibawa ke Indonesia, terutama ke Semarang, ke Gudo di Jombang juga. Sekarang yang paling aktif salah satunya juga di Gudo di Jombang. Iya. Dan akhirnya teradopsi dan sekarang memang sudah terserap di sini, bahkan terakulturasi. Ujungnya apa? Gini aja, mau cari dalang wayang potehi yang Tionghoa susah, adanya Jawa. Oh, iya, padahal ceritaannya itu Sinjin Kui, Cheng Tang lah, ceritaan Tionghoa semua. Bahkan mereka bisa bahasa Hokkien dikit-dikit. Jawa, dan itu kan sebelum main selalu ada ritualnya. Mereka tuh sangat mengikuti itu. Saya aja yang Tionghoa nggak tahu kok. Nggak tahu. Lah buat saya itu indah lah, artinya ya sudah terjadi akulturasi semacam itu, saya kok bilang bagus. Sebenarnya tahun lalu kan saya sudah kerjasama dengan wayang potehi yang di Gudo itu, Fuhean itu yang Pak Tony namanya. Saya sudah minjemkan mobil wayang potehi, jadi itu namanya mobile wayang potehi. Tinggal buka pintu belakang sudah jadi panggung. Ya karena sebenarnya saya kerjasamanya, saya pengennya masuk sekolah-sekolah sih. Dikenalkan di sekolah, tapi sekolah kena pandemi. Kalau Imlek yang utama itu sebenarnya kayak orang Jawa juga, Tionghoa itu. Silaturahmi sebenarnya yang penting. Iya. Lah yang paling penting apa ya? Sembayangnya kalau yang masih ngikutin tradisi yaitu kalau besok Imlek, hari ini siang tuh sembayang leluhur. Ya kayak begini, kasih makan semuanya. Tapi yang jauh lebih penting malam harinya. Itu namanya tok panjang, hidangan tok panjang. Itu kita yang makan malam semua keluarga besar itulah. Datang semua, pakai baju merah, harus ceria. Ya, ngelumpuknya balung pisah sambil makan di meja panjang. Makanya namanya tok itu meja panjang itu. Bareng-bareng di rumah, pokoknya tetuanya keluarga besar lah. Karena saat itu ya diharapkan semua perselisihan, semua hal yang nggak enak dengan sedulur-sedulur selesaikan karena kumpul-kumpul gitu. Dan itu yang kemudian kita adopsi di pasar Imlek, makanya selalu ada perayaan tok panjang. Kita bikin meja penduduk di sini, penghuni warga di sini mengundang pejabat, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama jadi mangan bareng. Lah spirit itu yang menurut saya harus selalu diangkat. Kita mulai kegiatan Semawis itu tahun 2003 atau 2004. Saat itu pun memang apalagi habis reformasi semacam itu masih banyak yang takut. Saya masih ingat sekali kok waktu kita ngajak ngomong, bahkan tokoh-tokoh Tionghoa di luar pecinan pun keberatan. Bahkan mereka bilang, nanti kalau pecinan ada apa-apa di kerusuhan siapa yang tanggung jawab? Kan karena membuka kriminal. Tapi saya bilang gini loh, selama ini pecinan itu kan agak tertutup, orang nggak tahu. Jadi mereka mungkin ya kalau ada rame-rame pikir itu sasaran. Tapi kalau mereka kenal dan mereka akrab dan saling berinteraksi, menurut saya itu yang baik. Jadi ini saatnya membuka diri. Jadi menurut saya itu yang terjadi di pecinan Semarang saat itu. Gang warung itu sekarang mungkin banyak yang tutup ya, karena zaman sudah berganti. Kayak toko-toko obat Shinsei zaman dulu itu banyak banget di situ. Dalam 10 tahun ini tutup satu persatu. Tapi kita masih bisa menemui di Pekojan, itu masih ada lokasi pembuatan kulit lumpia terbesar di Indonesia, kampung ya. Ya, kampung pembuatan kulit lumpia di Indonesia yang terbesar. Di tempat lain orang bikin lumpia masing-masing aja, tapi kalau di sini satu kampung. Banyak tempat di pecinan yang bisa jadi jujukan, ada makanan-makanan. Dulu di situ tuh ada tetenger seperti benteng, bukan benteng dalam ukuran besar ya, hanya tetenger aja. Dan setiap tempat di pecinan itu namanya nama Jawa.
Jadi kalau kita mau napak tilas, wisata napak tilas ya, di Pecinan tuh semuanya nama Jawa, nggak ada nama Chinese. Cuma orang-orang lebih senang menyebut Gang Warung karena di situ banyak warungnya. Terus Gang Mangkok, karena di daerah situ sentra penjualan pecah belah, mangkok. Iya, karena di daerah pinggiran. Jadi itu tepian kan, gang pinggir itu kan di pinggirnya sungai. Ya, sebutannya gang pinggir. Gang Cile itu dekatnya pasar. Ya karena kecil banget gangnya. Terus Gang Gambiran, karena konon di situ sentra penjualan gambir. Jadi nama-nama setiap gang di daerah Pecinan itu disesuaikan dengan fungsinya dan penyebutan masyarakat setempat. Yang lain ya kerusuhan dijarah, dilempar. Solo aja kena. Semarang itu aman total. Lah ini memang unik. Lah ini kalau mau dibilang uniknya kota Semarang ya itu cukup guyup ternyata. Cukup guyup. Jadi satu-satunya kota yang tidak terjadi kerusuhan ya Semarang. Saya ingat sekali, meskipun memang dihimbau pada saat itu suruh jaga di rumah masing-masing, terus bentuk dengan tetangga-tetangga gitulah. Tapi nggak terjadi apa-apa. Jadi itu menurut saya salah satu kekuatannya di Semarang yaitu kekerabatan semua etnis. Kan ada tesis satu teman saya, seorang intelektual muslim, Mas Teddy Khaliludin kan mengatakan bahwa di Semarang itu unik karena tuan rumahnya tidak 1, 3. Itu Tionghoa, Jawa, Muslim. Dan itu bareng-bareng. Harapan saya buat Pecinan ya supaya Pecinan berjalan sebagaimana adanya secara normal. Zaman pasti akan berganti, sesuatu yang baru pasti akan muncul, tapi jangan juga nilai-nilai yang sudah ada menjadi rusak atau hilang. Nah, kalau hal-hal yang baru, kebaharuan dengan nilai-nilai lama ini bisa saling berkesinambungan, jadi berjalan beriringan, itu akan sangat bagus sekali.